Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Arfandi Awehanto, SIP MSI, yang saya hormati Ibu Insinyur Yuli Trisnaningsih, MSI, penguji, dan dalam satu frame dengan Ibu Anissa ada Pak Rusli, mentor dari Ibu Anissa. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir untuk mendampingi pelaksanaan ujian ini. Seluruh unsur ujian telah lengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Coach untuk memimpin jalannya ujian. Silahkan Bu. Iya, makasih. Ini Tunggu, saya ganti. Ya, oke. Salam lu hilang. Oke, siap Nisa ya. Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak mentor ya, Bapak Rusli Simatau yang mendampingi ya adik kami Anissa dalam aktualisasinya. Selamat datang di ruangan ini. Dalam waktu 1 bulan kita sempat tinggalkan ruangan ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Pak Arfandi selaku penguji hari ini ya. Kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan ya, presentasi dari Adik Anissa tentang laporan aktualisasinya. Untuk itu waktu yang diperlukan dikasih ya, waktu yang diberikan hanya 10 menit di Anissa, tolong nanti intinya saja ya yang perlu disampaikan. Kemudian nanti ada Pak Mentor menanggapi dan terakhir ada penguji. Untuk itu silakan Anissa di share screen, kemudian setelah itu langsung di stop share. Silakan mulai dari sekarang. Ya. Anissa sehat-sehat nih. Sehat Bude. Oke, kalau sehat ya silakan. Terlihat Bude? Boleh di slideshow ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arfandi. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melaporkan hasil aktualisasi saya selama 1 bulan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa. Saya bekerja di instansi SDN 7 Bokat sebagai guru kelas 4. Judul aktualisasi saya yaitu meningkatkan motivasi belajar matematika dengan menerapkan pembelajaran realistik matematik education dan juga menggunakan media ular tangga. Di sini latar belakang yang pertama itu pelaksanaan pembelajaran matematika kurang aktif selama di sana. Setelah itu rendahnya minat belajar peserta didik karena ketidaksesuaian metode dan juga kurangnya media pembelajaran sehingga anak-anak jenuh saat mengikuti pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan dengan model ini dan juga media ular tangga dan serta mengaktualisasikan nilai dasar ASN untuk menjadi pegawai yang profesional. Berikut adalah kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, menyiapkan metode pembelajaran realistik mathematics education dan metode ular tangga. Tahapannya, yang pertama konsultasi dengan mentor. Ini saya melakukan persiapan sebelum berkonsultasi dengan mentor dengan menyusun rancangan kegiatan dan mengatur jadwal untuk bertemu dengan mentor supaya tidak mengganggu kegiatan mentor. Tahapan yang kedua, koordinasi dengan rekan kerja. Tujuannya ini untuk mendapat dukungan selama kegiatan aktualisasi di sekolah. Karena nanti di kegiatan saya ini ada kegiatan yang mendokumentasikan kegiatan inti. Itu yang ketiga, menyiapkan bahan pembelajaran, keempat menyusun RPP, dan kelima menyiapkan soal pretest, posttest, dan evaluasi. Tahapan yang keduanya
menerapkan model pembelajaran matematik education. Ini adalah kegiatan inti saya di aktualisasi. Yang pertama, membentuk kelompok. Kedua, melakukan pretest. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran realistik matematik education. Kegiatan ini sudah saya videokan dan saya upload di YouTube. Berikut adalah link YouTube saya, https YouTube. Dan apa ini? .b, gllwn, dan seterusnya. Di sini keterkaitan dengan mata pelatihannya, kejelasan dan tanggung jawab. Di sini sebelum melakukan pembelajaran realistik matematik education, saya membuat gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan juga hasil yang ingin saya capai. Setelah itu dalam pelaksanaan pembelajaran sebelumnya, saya membuka kegiatan dengan berdoa. Setelah itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Dan selama kegiatan pembelajaran ini, saya bertutur kata yang santun, serta bersikap sama terhadap semua siswa ketika ada kegiatan tanya-jawab dalam pembelajaran. Setelah itu, melakukan perbaikan berkelanjutan apabila ditemukan sesuatu yang perlu diperbaiki dalam metode saya mengajar. Serta juga bekerja dengan tekun, tanpa mengharapkan pamrih dalam pelaksanaan pembelajaran. Berikut adalah kegiatan 3. Ini masih kegiatan inti saya karena saya menggunakan yang pertama itu model pembelajaran RME dan media ular tangga. Di sini sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran dengan media ular tangga, saya menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa tentang bagaimana cara menggunakan media tersebut. Setelah itu melaksanakan pembelajaran dengan media ular tangga. Kegiatan intinya yaitu melaksanakan pembelajaran ular tangga. Ini sudah divideokan, saya dibantu oleh rekan kerja saya, dan video hasil pembelajaran itu sudah saya upload di YouTube, dan berikut adalah link YouTube-nya. Selanjutnya melakukan post-test. Post-test ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi bangun datar matematika yang telah dilaksanakan. Dan kegiatan 4-nya yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama, saya menyiapkan rubrik penilaian. Berikut adalah rubrik penilaian saya. Saya buat dalam bentuk tabel. Setelah itu melaksanakan evaluasi. Yang ketiga, membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan RME dan penetapan dan pemberian reward. Untuk kegiatan yang tahapan ketiga ini, saya menggunakan tabel dari hasil pretest, post-test, dan juga evaluasi siswa. Bukti fisiknya ada di bukti fisik yang ketiga, itu adalah hasil belajar siswa. Yang dalam kegiatan yang pretest yang pertama, hasilnya itu rendah sekali karena nilai rata-rata mereka hanya mencapai 37. Setelah melaksanakan dengan metode RME dan juga media ular tangga, nilai mereka naik dengan ketercapaian ketuntasan klasikal mencapai 92%. Setelah itu kegiatan terakhir penetapan dan pemberian reward untuk anak-anak yang mendapat nilai tertinggi selama pembelajaran. Kesimpulannya, kegiatan aktualisasi saya telah berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa pada matematika dengan metode pembelajaran realistic mathematics education dan metode dan media ular tangga. Sementara untuk rencana tindak lanjutnya, saya akan menggunakan metode pembelajaran RME untuk materi lain di pelajaran matematika, dan juga media ular tangga ini akan digunakan pada subtema pembelajaran lain seperti pembelajaran tematik yang bisa mendukung untuk penggunaan metode ular tangga,
serta mengajak rekan-rekan guru untuk menggunakan media tersebut dalam pembelajaran setelah pelatihan aktualisasi ini selesai, agar kegiatan tetap berjalan secara berkelanjutan dan juga isu terselesaikan secara tuntas. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Adik Anissa yang telah selesai ya memaparkan aktualisasinya. Selanjutnya silakan Pak Rusli selaku mentor untuk menanggapi, waktu maksimal 5 menit saja. Ya, silakan Pak Rusli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh guru saya atau ibu yang saya hormati, ibu dan bapak, saya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh guru saya, yang mana kemarin sudah melaksanakan tugas di lapangan atau di sekolah saya, di sekolah, yakni untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh ibu. Kami sangat antusias apa yang sudah direncanakan oleh ibu untuk melaksanakan kegiatannya di sekolah itu. Adapun yang sudah dilakukan ini, setelah kami memperhatikan ada perkembangan ataupun peningkatan pada pembelajaran yang sudah disampaikan oleh ibu. Kemudian tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh ibu itu, keterbatasan seperti alat-alat yang digunakan untuk disampaikan untuk melaksanakan tugasnya di sekolah itu. Kami dari sekolah juga menyiapkan apa yang diminta oleh ibu. Kemudian setelah kami memperhatikan, begitu banyak peningkatannya dalam pembelajaran matematika pada SDN 7 Bokat. Jadi saya sangat berterima kasih apa yang sudah dilakukan oleh ibu, dan mudah-mudahan untuk ke depan SDN 7 bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain tentang pembelajaran matematika. Barangkali ini hal-hal yang kami ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu selaku penguji. Kepada Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Saya rasa barangkali yang kami ingin sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusli tanggapannya atas pelaksananya aktualisasi dari Adik Anissa, dan pada dasarnya Pak Rusli selaku mentor sangat bermanfaat ya atas apa yang dilakukan peserta kami. Untuk itu selanjutnya silakan Pak Arfandi, Pak Kabid untuk menguji dari adik kami Anissa. Silakan Pak. Mikrofonnya Pak Arfandi. Siap. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati, saya cintai, saya idolakan Ibu Yuli Trisnaningsi, Ibu Bude. Ini saya kenal Ibu sejak tahun 2014. Pas kenal, udah sulit lupanya sampai hari ini. Sehat selalu Bu, awet muda terus ini. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Kepsek. Saya ke sekolahnya Bapak, tapi Bapaknya lagi keluar ya, waktu saya lakukan monitoring. Salam kenal Pak.
Iya, Pak. Iya, salam hormat untuk semua teman-teman di sana. Yang saya hormati juga Pak Rahmat selaku host evaluator di room ini, juga Ade Anisya. Ya, setelah mendengar presentasi tadi Pak Rahmat, Ibu Coach, kayaknya selesai. Sepertinya semua selesai ya. Karena dia bisa menjelaskan secara sistematis. Kemudian mentor juga melakukan beberapa pernyataan penguatan. Cuman mungkin ya kita kan maunya yang baik ya, Budi ya. Mungkin kalau ini seandainya berkenan saja, silakan nanti dikonsultasikan dengan mentor sama coach. Mungkin ada beberapa tambahan saja saran ya Pak, ya Ibu Anisya ya. Iya Pak. Boleh dicatat ya? Boleh. Ya, jadi setelah ya. Tadi saya coba dengar, mungkin saya perlu menyarankan yang pertama, Ibu, tadi bukan sempat dalam bab 3 itu saya sudah baca tadi malam tentang pretest 37%, selanjutnya 90% tingkat ketercapaian ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya tidak menemukan di situ cantolannya. Cantolan yang saya maksud itu apakah hal ini Anda masukkan berdasarkan asumsimu atau ada referensi pakar, referensi ahli begitu ya, atau ada teori yang kemudian bisa mengklaim bahwa sesuatu itu berhasil ketika dia mencapai 37% misalnya. Maksud saya tinggal tambahkan saja referensi di bab 3 misalnya, bahwa berdasarkan pendapat pakar ini begitu atau sekian, bahwa pelaksanaan pretest itu bisa mengklaim bisa mengukur keberhasilan. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Anisya? Iya bisa Pak. Ya, jadi tolong dicari. Maksud saya how bagaimana sebenarnya. Kalau saya lihat tadi pelaksanaan kegiatannya berarti itu Anda lakukan berurut dan semua selesai ya, Ibu Bude. Kali kita milestone namanya, tahapan. Saya lihat tadi semua berhasil dan dilaksanakan dengan baik, terdokumentasi dengan baik, walaupun koreksinya dokumentasinya agak jauh-jauh tadi ya. Jadi saya tidak bisa pastikan apakah ibu guru itu atau siapa. Harusnya dokumentasikan itu kan menceritakan, gambar itu kan menceritakan peristiwa. Jadi harusnya lebih short lagi, lebih dekat lagi, tapi sudahlah sambil jalan. Saya percaya itu. Kemudian di kesimpulan ya, Ibu De, di kesimpulannya Ibu Anisya itu, Ibu sampaikan situ, Ibu mengklaim telah berhasil. Telah berhasil. Kalau menurut saya itu subjektif. Karena klaim keberhasilan kita, kalau kita sendiri yang ngomong, itu subjektif. Nanti kan bisa diuji, kita masih bisa berdebat, apa iya berhasil. Justru tadi yang Pak Mentor sampaikan itu baik. Yang Pak Mentor tadi sampaikan bahwa banyak peningkatan di SDN 7 Bokat dengan aktualisasi yang saudara lakukan. Harusnya itu kemudian diambil, Anisya, ambil sebagai testimoni supaya itu lebih objektif karena yang menyampaikan orang lain bukan Anda. Jadi kalau bisa itu dirubah saja, tinggal jangan Anda yang menyampaikan di kesimpulan. Jangan kemudian Anda mengklaim aktualisasimu itu berhasil menurut versi Anda. Kan kalau itu kan namanya kita jadi apa ya? Apa istilahnya? Narsis. Jadi senang memuji diri sendiri. Oke, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita membaca, jadi kayak agak tidak objektif. Harusnya ditangkap yang pernyataan mentor tadi itu baik. Yang Pak Kepsek itu bagus tentang banyak peningkatan yang dilakukan setelah aktualisasi disampaikan. Itu kan sudah masuk pada aspek kemanfaatan aktualisasi. Tadi Pak Mentor sudah jelaskan. Sayang sekali itu kalau tidak ditarik masuk ke karya tulismu. Nah, itu dimasukkan saja, tinggal bagaimana meramu, minta petunjuk ke Ibu Yuli, Ibu Bude, bahwa supaya lebih lebih kuat, laporan itu lebih kuat, karena ingat, Anda karya tulismu ini nanti akan dikonsumsi, dipakai oleh adik-adikmu nanti, akan menjadi bahan masukan kontribusi keilmuan, Bu supaya kan enak kita. Kalau saya menyarankan untuk kesimpulan-kesimpulan kita hindari subjektivitas. Jangan kita menilai diri sendiri. Kalau bisa biarlah orang lain menilai. Tadi Anda sudah cerdas memaparkan
saya tadi betul-betul mendapat gambaran luas tentang laporan aktualisasimu. Karena memang berbeda ketika kita seminar rancangan dan seminar hasil. Tadi Anda sudah sangat ciamik, orang Jawa bilang sudah sangat ciamik mempresentasikan, luar biasa. Memang Anda sudah mampu menyerap ilmunya Ibu Yuli. Memang Anda merugi kalau tidak belajar banyak ke Ibu D. Merugi. Ini bukan kita baku patende orang Palu bilang tidak. Merugi. Jadi belajar banyak. Ya, tidak seperti di kelas sebelah saya mendapat keluhan ada sebagian yang malas melakukan bimbingan. Akhirnya ketika ujian memang berdarah-darah. Iya. Ya, saya kira ini bagus. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pak Mentor, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Yuli Trisnaningsih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih untuk Pak Mentor yang juga sudah mendampingi selama 1 bulan untuk Adik Anissa. Kemudian terima kasih banyak ya untuk Pak Advandi atas masukannya. Kemudian untuk Adik Anissa dicatat ya, nanti dimasukkan apa yang disampaikan oleh penguji tadi. Nah, untuk Adik Anissa selamat ya, sukses selalu. Latsarnya sudah berakhir. Tapi bukan berakhir sampai di sini untuk penerapan nilai-nilai dasar PNS-nya. Ya, nilai-nilai dasar PNS diterapkan terus, tidak ada hentinya. Ya, terus kemudian kalau bisa penerapan nilai-nilai dasar PNS menjadikan budaya, kebiasaan dan bisa ditularkan untuk sekitar kita di kantor kita. Itu pesan Bude ya. Untuk itu terima kasih. Sekali lagi saya berikan apresiasi yang positif untuk Anissa. Kemudian kita berikan aplaus untuk Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude, terima kasih Pak. Mati lampu. Nanti jam 10 beneran 8 sampai 10 itu.